Bab 1621. Lumayan. Seperti yang diharapkan dari cincin Qiankun Raja Bijak Dao Surgawi, ruang internalnya sangat besar sehingga dapat menampung setidaknya beberapa juta bintang. Senjata sihir portabelnya terlalu banyak untuk dihitung. Artefak peradaban tingkat 9, jumlahnya tidak kurang dari buah. Artefak suci tingkat 10, lebih dari 100 buah. Artefak Taois tingkat 11, selain kapal harta karun dunia dan armor abadi, ternyata ada segel penghancur. Hei, ternyata ada 150 embrio Dao bawaan di sini. Bukankah harta karun semacam ini sangat langka? Bagaimana bisa berada di tangan orang bijak Dao Surgawi, dan hampir semuanya tersedia dalam jumlah besar? Dengan kumpulan embrio Dao bawaan ini, menara waktu dan kuali kekacauan seharusnya dapat terus ditingkatkan dan berevolusi. Ketika Chen Yuan memeriksa cincin Qiankun King Kong Sengjun, dia menemukan banyak kejutan. Tetapi tugas yang paling mendesak adalah memulihkan kekuatan. Chen Yuan memikirkannya. Langsung kerahkan kekuatan asli alam semesta, beri kekuatan pada King Kong Sengjun, dan bantu avatar pulih dengan cepat. Detik berikutnya, aku melihat klon King Kong melambaikan tangannya. Sebanyak 300 miliar kristal alam semesta asli tersebar. Kristal alam semesta primitif yang padat ini merupakan nutrisi pertumbuhan yang sangat penting bagi pohon dunia. Pohon dunia belum pernah merasa begitu puas. Chen Yuan dapat merasakan kegembiraan pohon dunia. Pohon itu sangat bahagia hingga hampir terbang. Cabang-cabang dan tentakel yang lebat mulai melahap kristal alam semesta asli dengan rakus. Pohon dunia jelas tumbuh dengan sangat cepat, kecepatannya terlihat oleh mata telanjang. Semakin tinggi dan besar. 20 meter, 50 meter, 80 meter, 90 meter. Hampir dalam waktu kurang dari setahun, pohon dunia telah tumbuh hingga ketinggian 99 meter. Pohon yang menjulang tinggi ini menutupi 2000 km benua tengah. Naungannya meliputi area 2 provinsi. Selain 12 cabang dari urat utama, kini ada 108 cabang besar yang tumbuh di atas setiap urat utama. Ini tampaknya menunjukkan bahwa alam semesta awal saat ini sudah dapat menampung orang-orang kuat yang akan membuktikan jalan mereka dan menjadi suci. Lebih banyak staf dapat diserap. Baru pada saat inilah laju pertumbuhannya akhirnya mulai melambat. Pada saat ini, alam semesta awal sekali lagi telah membawa perubahan yang mengguncang bumi. Diameter benua pusatnya langsung meluas hingga 100 miliar kilometer. Diameter alam semesta melebihi tahun cahaya. Ada 1 miliar lebih bintang yang lahir secara alami. Seluruh alam semesta dipenuhi kehidupan. Konsentrasi energinya sangat tinggi hingga hampir meluap. Pohon dunia berakar di kehampaan yang kacau, dengan panik menyerap energi kacau, dan berubah menjadi urat energi satu demi satu. Sayangnya, jumlah makhluk di seluruh alam semesta terlalu kecil untuk mencerna begitu banyak energi. Seluruh alam semesta awal berevolusi dengan gila-gilaan. Akibatnya, Sueseng, Diji, Peri Baibian, Peri Danyin, dan lainnya, yang merupakan pengelola Dao Surgawi, juga secara misterius memperoleh manfaat besar. Pertumbuhan basis kultivasi sebenarnya langsung menerima berkah dari surga. Sein Salju menembus tahap akhir Sein. Peri Danyin menembus tahap akhir Sein. Peri Beragam menembus puncak Sein. Diji menembus batas puncak para Sein. Dia hanya sedikit kurang, dan tampaknya dia dapat menembus alam sage surga. Sungguh luar biasa. Sudah berakhir. Bida dewa jahat ini mungkin telah berevolusi menjadi bida tingkat menengah. Kengerian bida tingkat menengah, kurasa tak perlu dijelaskan lagi. 1 miliar tahun yang lalu, sebuah bida tingkat menengah lahir di lautan kekacauan. Pihak lawan hampir membantai seluruh kota alam semesta dan membunuh 20 dewa alam semesta dengan kekuatan satu orang. Memenggal lebih dari selusin orang suci dari jalan surga, dan pada akhirnya Raja Suci dari jalan surga yang memimpin 5 orang suci untuk bergabung membunuh mereka. Insiden mengerikan ini telah menjadi topik tabu di lautan kekacauan. Tapi sekarang, bida ini telah berevolusi menjadi bida tingkat menengah. Bahkan King Kong Sengjun telah dibawa pergi oleh klonnya. Sekarang kita berada di alam semesta dewa jahat bida, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan kota Xuanjian sudah putus asa. Bida ini sepertinya sama sekali tidak menganggap serius 3 orang suci mereka. Jika tidak, satu pikiran saja dapat menghancurkan Dao Surgawi mereka. Aku merasa sedikit tidak percaya. Mengapa alam semesta iblis bermutasi legendaris begitu berbeda dari yang kubayangkan? Kita semua mengenal Peri Danyin. Sebelumnya ia hanya memiliki kultivasi semi-suci. Mengapa kultivasinya meningkat begitu cepat setelah ia menjadi seorang santa di alam semesta iblis yang bermutasi? Sekarang ia langsung menembus tahap akhir santa. Sebaliknya, kita telah membuktikan bahwa Dao telah suci selama bertahun-tahun, tampaknya ia tidak pernah menerima berkah surga. Selain itu, para wanita di sekitar Chen Yuan, ketika menyelidiki informasi mereka, bukankah mereka semua hanya memiliki alam master dewa atau alam semi-suci? Mengapa mereka semua menembus sekarang,
dan yang terburuk adalah para santa tingkat akhir. Aku merasa pandanganku terhadap dunia telah sangat terpengaruh. Basis kultivasi mereka meningkat terlalu cepat. Mungkin kita malah mengambil jalan memutar. Presiden yang menggoda itu sudah mulai meragukan hidupnya. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk para raksasa dunia atas, dan secara bertahap mendapatkan kualifikasi selangkah demi selangkah. Tetapi meskipun demikian, bahkan jika Anda bekerja selama miliaran tahun, tampaknya Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi orang bijak surga. Karena alam semesta berdimensi tinggi terlalu rumit. Dari satu orang suci surgawi, paling banyak hanya 2 atau 3 yang bisa menonjol. Memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke alam bijak surga. Untuk menjadi bijak surga, seseorang perlu mengumpulkan kultivasinya sendiri hingga mencapai batas puncak seorang bijak. Ia juga perlu mendapatkan kuota promosi, diakui oleh alam semesta berdimensi tinggi, diberkati oleh surga, dan memiliki wewenang untuk membuka ruang dimensi di alam semesta berdimensi tinggi. Menjadi penguasa ruang dimensi. Membangun fondasi Dao Raja Suci. Hanya dengan cara ini ia dapat dipromosikan menjadi bijak surga. Tapi barusan, Kaisar Ji, Sue Seng, Peri Varietas, dan Peri Danyin tampaknya langsung menerima berkah surga. Apakah ini berarti mereka tidak perlu berpartisipasi dalam introversi sama sekali? Selama akumulasi mereka sendiri tercapai, mereka dapat membangun fondasi bijak dan menjadi bijak surga. Sialan, ini sangat tidak adil, kan? Kita telah bekerja selama miliaran tahun, dan jumlah raja bijak tidak terlihat sama sekali. Kau mendapatkannya langsung setelah menjadi bijak. Ini benar-benar merusak 3 sudut pandang. Ada jalan pintas seperti itu. Memang, dengan mengamati perubahan di alam semesta awal, saya menemukan bahwa seiring alam semesta awal terus berevolusi, tampaknya ia perlahan mendekati arah alam semesta berdimensi tinggi. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana alam semesta berdimensi tinggi itu lahir? Apakah sama dengan alam semesta awal ini, tumbuh dari alam semesta yang lemah? Mungkin kita harus mengesampingkan prasangka kita sebelumnya, langsung melepaskan buah Dao Sang Bijak di alam semesta berdimensi tinggi, dan membuktikan kembali Dao dan menyucikannya di alam semesta asal, itu bukan hal yang mustahil. Lagi pula, di sini tidak ada persaingan, tidak ada involusi, dan ada ruang yang sangat besar untuk perbaikan. Dan sebenarnya kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak menyerah, Chen Yuan tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Akhir yang tersisa bagi kita hanyalah memberi makan dengan berubah menjadi pohon Dao surgawi. Mati atau menerima kemungkinan baru. Bagaimana Anda memilih? Tanya Presiden Jimmy dengan tenang. Bab 1622. Peri Danyin mendengarkan diskusi San Sheng. Seluruh tubuhnya merasa bingung. Ketiga pandangan itu langsung terpecah. Kalian bertiga. Yang satu adalah penguasa kota semesta. Yang satu adalah Presiden Kamar Dagang. Yang satu adalah Kepala Cabang Bank Chaos. Kalian bukan hanya orang bijak surgawi, tetapi juga memegang posisi penting dan berasal dari kekuatan besar. Membuktikan bahwa kalian berasal dari alam semesta berdimensi tinggi. Kalian adalah asal mula orang suci ortodoks di surga, dan merupakan pendiri 6 raksasa. Dengan status seperti itu, kalian malah mengatakan ingin mengubah keluarga kalian. Melepaskan status dan perlakuan dari kekuatan raksasa. Untuk lari ke alam semesta purba kecil ini untuk disucikan lagi. Gelombang pemberontakan ini mungkin akan diburu oleh orang-orang kuat di alam semesta berdimensi tinggi di masa depan. Kalian sungguh gila. Melepaskan masa depan dan identitas yang gemilang, untuk bergabung dengan bengkel kecil Chen Yuan. Peri Danyin terkejut. Kau tahu, ada banyak sekali guru ilahi dan makhluk setengah suci di lautan kekacauan, yang akan pergi ke alam semesta berdimensi tinggi untuk membuktikan jalan mereka dan menjadi suci jika mereka memaksakan diri. Demi tempat penyucian, mereka rela mengorbankan martabat, mengabaikan prinsip, mengorbankan segalanya, tunduk kepada orang lain, dan bahkan bekerja selama miliaran tahun. Dan kau adalah orang-orang kuat yang telah terbukti dan disucikan. Kau juga merupakan salah satu dari 6 raksasa yang diirikan oleh semua dewa dan setengah bijak. Dan telah menduduki posisi kepemimpinan. Begitu saja, kau harus menyerah. Mungkinkah alam semesta awal Chen Yuan benar-benar begitu memikat? Mereka yang telah memasuki alam semesta berdimensi tinggi memiliki pengaruh paling besar. Tuan Kota Xuanjian, Presiden Nirvana, dan Presiden Seduktif, jelas memiliki pengaruh lebih besar. Mereka telah membuktikannya dengan tindakan mereka. Peri Danyin, saya ingin tahu apakah Anda dapat berbicara baik-baik kepada Tuan Chen Yuan untuk kami, mengatakan bahwa kami bersedia tunduk kepadanya, dan apakah dia dapat memberi kami kualifikasi untuk sertifikasi ulang. Presiden yang menggoda itu dengan tenang mengeluarkan Ganoderma Lucidum 9 warna yang kacau. Ini adalah obat mujarab tertinggi. Anda dapat memurnikan pil suci terbaik. Bagi seorang alkemis seperti Peri Danyin, ini dapat dikatakan sebagai bahan obat langka terbaik. Peri Danyin, tolong bantu saya sampai akhir, dan berikan saya beberapa kata-kata baik.
Tuan Chen Yuan tidak marah padamu ketika kau menyelamatkan kami bertiga tanpa izin, dan kau masih memberikan berkah dari surga, itu sudah cukup menunjukkan bahwa kau tidak rendah di mata Tuan Chen Yuan. Presiden Jimmy juga dengan tenang mengeluarkan rumput yin yang kacau dan menyerahkannya kepada Peri Danyin. Peri Danyin bukan hanya seorang alkemis papan atas, dia juga sangat cantik. Para bawahan di sekitar Chen Yuan tampaknya semuanya cantik. Pria ini masih muda dan penuh semangat, dan dia mungkin seorang playboy. Sikapnya terhadap wanita cantik jelas berbeda. Jika Peri Danyin berbicara, mungkin ini bisa dilakukan. Ini, Nirvana Walker, Presiden Seduktif, Anda mungkin salah paham. Sebenarnya, Chen Yuan dan saya tidak ada hubungannya satu sama lain, dan saya dirampok secara paksa olehnya. Alasan mengapa saya menjadi orang suci di alam semesta awal ini, saya benar-benar dipaksa untuk melakukan sesuatu, Anda benar-benar mempersulit saya untuk melakukan ini. Tidak apa-apa, kebaikan hati Peri Danyin yang menyelamatkan nyawa, kita tidak bisa melupakannya, tidak peduli apakah kau bisa bertahan hidup pada akhirnya, peri itu sudah murah hati, cincin ruang angkasa ini, terimalah, tempat duduk ini telah mengumpulkan ratusan juta tahun. Semua obat berharga sekarang diberikan kepada Peri Danyin, kata Presiden Jimmy. Memang, kebaikan hati yang menyelamatkan nyawaku harus dibalas dengan musim semi. Ini tabungan setengah umurku. Peri Danyin, terimalah. Ketua Serikat Yaomei juga merasa bahwa Ganoderma kacau 9 warna terlalu lusuh. Dia dengan tegas mengeluarkan tabungannya. Presiden Jimmy, Presiden Seduktif, kalian. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya. Pada akhirnya, Peri Danyin mengangguk. Tidak ada jalan lain, semuanya sudah berakhir. Mereka hanya bisa mengikuti Chen Yuan sampai ke kegelapan. Mungkin lepaskan prasangka dan rendahkan kepala yang angkuh, sepertinya itu tidak selalu lebih buruk daripada pencerahan dan penyucian alam semesta berdimensi tinggi. Chen Yuan bisa membunuh orang bijak surga. Dia juga bisa menggunakan tubuh sang bijak sebagai avatarnya. Kekuatannya sudah menakutkan. Yang kuat dihormati, ini adalah aturan abadi laut kekacauan. Saat pikiran itu berubah. Peri Danyin. Tingkat kesukaan plus 30. Peri Danyin. Tingkat kesukaan plus 30. Peri Danyin. Tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini, 20 poin. Tingkat kesukaan Peri Danyin mengalami perubahan mengejutkan saat ini. Bahkan meroket hingga 90 poin. Mungkin tingkat kesukaan sebelumnya terlalu rendah, tetapi Chen Yuan terkejut dengan lonjakan ini. Ya, maafkan aku. Sebelumnya, aku salah. Aku pernah tertipu oleh seorang pria kaya tampan, jadi aku punya prasangka terhadapmu sejak awal. Aku minta maaf padamu. Baiklah, tidak perlu basa-basi. Ketiga orang itu memintamu datang kepadaku untuk memohon. Chen Yuan langsung menyela. Peri Danyin mengangguk. Kau telah menerima banyak obat berharga dari Sansheng. Kau, Peri Danyin tiba-tiba merasa malu. Aku tidak menyangka Chen Yuan akan menyinggung bahwa aku menerima hadiah di depan umum. Ini sangat memalukan. Ini adalah kematian sosial di tempat. Citra Peri langsung hancur. Baiklah, aku akan membagi setengah dari hadiah yang kau terima, dan aku akan memberikan semua bahan obat lainnya kepadamu. Mari kita lihat ramuan apa yang bisa kau buat. Aku orang yang sangat adil. Aku tidak akan memanfaatkanmu begitu saja. Jika kau membuat ramuan alkimia untukku, aku akan memberimu bagian. Kita masing-masing mendapat setengahnya. Aku juga bisa meminjamkanmu kuali kekacauan. Kau pasti tahu betapa tingginya tingkat alkimia ketika kau menggunakan alat bawaan untuk membuat ramuan alkimia. Mungkin itu akan memungkinkanmu untuk memurnikan Dao dan tingkat 11, dan mungkin juga tidak mungkin. Kau bisa memberitahu Sansheng nanti bahwa kau dan aku telah mencapai kondisi alkimia yang sangat keras, dan aku bisa membiarkan mereka hidup dan membiarkan mereka membuktikan diri kembali dan menjadi suci di alam semesta asli. Kata Chen Yuan dengan tenang. Danyin melihat cincin ruang angkasa yang dilemparkan oleh Chen Yuan. Indra Dewa sedikit menjelajahinya. Orang baik. Benar-benar orang baik. Bahan-bahan obat di dalamnya jelas merupakan kumpulan terbaik yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun melakukan alkimia. Di antaranya, 80,00% bahan obat sebenarnya adalah obat sihir terbaik untuk memurnikan Xiantian Daodan. Dan Chen Yuan bersedia meminjamkan kuali kekacauan padanya. Dan membiarkan alkimianya masih mendapat 5 atau 5 poin. Perlakuan seperti ini sama sekali berbeda dari pekerjaan paruh waktu paksa yang dia bayangkan. Dan alam semesta awalnya adalah lingkungan alkimia yang sangat baik. Dengan menghususkan diri dalam alkimia di tempat ini, dia pasti akan mampu menembus ke tingkat ke-11 alkimia Xiantian Dao dalam waktu sesingkat mungkin. Memurnikan Dao dan tingkat ke-11 sudah di depan mata. Tidak ada tempat yang lebih sempurna dari ini. Pohon Dao surgawi berada tepat di sebelahnya, dan dia dapat memahaminya kapan saja. Dengan berpikir seperti itu, Peri Danyin menyadari bahwa tidak ada salahnya melakukan alkimia untuk Chen Yuan, tetapi ada banyak manfaatnya.
Sepertinya mengasingkan diri dan belajar di sini cukup bagus. Peri Danyin. Tingkat kebaikan plus 10. Tingkat kebaikan saat ini, 30 poin. Bab 1623. Peri Danyin, ada apa? Tuan Chen Yuan, apakah dia sudah setuju? Melihat Peri Danyin kembali, Presiden Jimmy buru-buru bertanya. Ya, Chen Yuan sudah setuju, kau bisa membuktikan kembali Dao di alam semesta awal, tetapi kau tidak bisa menggabungkan 12 urat utama, kau hanya bisa mengintegrasikan 108 cabang di bawah urat utama. Begitu Peri Danyin mengatakan ini, Nirvana Walker, ketua Guild Seduktif, dan bahkan ketua kota Suanjian tiba-tiba menunjukkan ekspresi sangat gembira di wajah mereka. Jangan lihat ini hanya satu dari 1296 cabang. Tetapi dibandingkan dengan ratusan miliar cabang pohon surga alam semesta berdimensi tinggi yang sangat padat. Mampu berada di peringkat lebih dari 1000 sudah merupakan awal tingkat dewa. Yang terpenting, Chen Yuan menyetujui penyerahan mereka, jadi dia tidak perlu menjadi pupuk pohon. Hidupku terselamatkan. Terima kasih Tuan Chen Yuan karena tidak membunuhku. Presiden seduktif membungkuk dan memberi hormat. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menjadi kejam, memotong buah jalan suci, dan menyatukan kembali jalan itu dengan tubuhnya. Dalam proses memotong buah dao sendiri, basis kultivasinya anjlok. Dari tahap suci menengah, turun hingga ke alam setengah suci. Tetapi setelah menyatu kembali, irama dao bawaan yang tak berujung dan cahaya ilahi mulai menguat dengan gila-gilaan. Dia memadatkan kembali buah suci, memecahkannya, lalu berdiri. Alam kultivasinya tidak jatuh tetapi naik. Bahkan menerobos satu demi satu. Suci awal. Suci pertengahan. Suci akhir. Puncak suci. Ini, benar-benar puncak seorang suci. Sial. Presiden Jimmy dan kepala kota Suanjian menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak percaya. Rasanya seperti pandangan mereka hancur. Mereka telah bekerja keras di alam semesta berdimensi tinggi selama bertahun-tahun, dan juga dikirim untuk bekerja di kota alam semesta. Sepanjang jalan, mereka bekerja keras dan teliti, tetapi kultivasi mereka meningkat sangat lambat. Terperangkap di alam yang sama selama ratusan juta tahun, sulit untuk maju sedikit pun. Siapa sangka dengan memetik buah dao, menerobos batasan, dan kemudian bangkit, tingkat kultivasi akan meroket dua alam sekaligus. Ayo kita mulai. Presiden Jimmy dan penguasa kota Suanjian segera mulai memotong buah dao sendiri, menyatukan jiwa mereka ke dalam pohon dao surgawi, menghancurkannya, lalu berdiri tegak. Para santo awal, para santo pertengahan, para santo akhir, puncak suci. Segera, ketiga santo itu hampir secara kolektif menembus puncak para santo. Fondasi mereka sendiri sangat dalam, dan sekarang mereka menembus dan kemudian berdiri tegak, dan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pencapaian di masa depan pasti lebih tinggi. Setelah menyatukan dao dengan tubuhnya, Chen Yuan memiliki kendali hampir mutlak atas para santo dao surga yang telah membuktikan dao di alam semesta awal. Satu pikiran dapat memberi sanksi kepada para santo dao surgawi di bawah panjinya. Dapat dengan mudah menghancurkan fondasi lawan. Jangan khawatir pihak lain akan dengan mudah mengkhianati Anda. Kemudian, Chen Yuan selalu tidak pelit dengan orang-orangnya sendiri. Segera, tiga berkah surgawi turun dari kehampaan, memberi mereka lebih banyak wewenang untuk mengelola alam semesta. Ini, berkah surga. Apakah kita memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi bijak surga? Presiden yang menggoda itu tampak bingung. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Presiden Jimmy dan kepala kota Suanjian sama-sama bingung. Kuota raja bijak yang tak tertandingi di alam atas, apakah semudah itu mendapatkannya? Apakah ini terlalu sederhana? Sial, mengapa rasanya sedikit tidak nyata? Apakah kita benar-benar memenuhi syarat untuk maju ke tingkat Tian Dao Sengjun? Benar, ternyata ada jalan pintas menuju kesuksesan, bahkan terobosan dalam kultivasi. Ketiga orang suci itu awalnya menyerah kepada Chen Yuan sebelumnya, dan mereka dipaksa untuk melakukannya. Tidak ada pilihan sama sekali. Tapi sekarang, tiba-tiba mereka merasa bahwa menyerah tampaknya merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Sedikit penyerahan dari hati. Terima kasih, Tuan Chen Yuan. Mulai sekarang, saya akan setia kepada Anda. Ketiga orang suci itu berlutut dan memberi hormat. Baiklah, semuanya berdiri, kata Chen Yuan dengan tenang. Saat ini, dia melirik avatar Raja Suci. Dia memikirkannya. Diputuskan untuk tidak membiarkan klon Raja Suci membuktikan Tao lagi. Lebih baik mempertahankan Dao Guo Raja Bijak dari alam semesta berdimensi tinggi. Bagaimanapun, identitas ini masih memiliki nilai guna yang besar. Aku melihat avatar Raja Suci menghisapnya dengan santai, dan buah dao suci yang dipotong oleh tiga orang suci langsung dihisapnya. Menelannya dalam satu tegukan. Sudah waktunya untuk kembali ke alam semesta ini. Suanjian, Nirvana, mempesona. Bawahan ada di sini. Mulai sekarang,
kalian hanya perlu mengikuti perintah Avatar Raja Suci, dan aku akan memberi kalian tugas lain. Dengan segala cara, gunakan latar belakang hubungan kalian untuk mendapatkan kristal alam semesta asli dan kristal langit kekacauan di kota alam semesta. Semakin banyak jumlahnya, semakin baik. Lain kali aku kembali, kuharap kalian tidak akan mengecewakanku. Tuanku, yakinlah, bawahanku pasti tidak akan mencemarkan nyawa mereka. Ketiga orang suci itu berkata serempak. Avatar. Raja Suci meninggalkan alam semesta asli bersama ketiga orang suci itu. Adapun bagaimana cara membedakannya dengan yang di atas. Hanya bisa dikatakan bahwa bidat jahat ini terlalu licik, dan dia berhasil melarikan diri. Peri Danyin mulai mundur dan melakukan alkimia. Dengan begitu banyak bahan obat, seharusnya cukup baginya untuk memurnikannya dalam waktu yang lama. Waktu berlalu. Tahun-tahun berlalu. Perjalanan Chen Yuan ke Laut Kekacauan tidak berlangsung lama di permukaan. Namun, alam semesta ini diam-diam telah melewati 100 tahun penuh. Dalam 100 tahun terakhir, situasi alam semesta telah mengalami perubahan baru. Awalnya 50 tahun yang lalu, situasi umat manusia secara bertahap stabil. Dengan bantuan dua Liu Ling Wai He tua, klon Kaisar Putih dan klon Raja Iblis. Para iblis dan parasit membuat masalah di mana-mana, menarik perhatian, dan menyebabkan kekacauan di antara semua ras di alam semesta. Umat manusia secara bertahap memiliki ruang bernapas dalam situasi yang kacau. Tetapi tepat 50 tahun yang lalu, situasinya berubah secara dramatis. Mulai benar-benar di luar kendali. Raja Iblis pertama dari klan Iblis, Raja Iblis Taichang kembali. Lawannya adalah kultivator semi-suci, dan kekuatannya berada di peringkat nomor 3 dalam daftar orang terkuat di alam semesta. Setelah kembali ke ras Iblis, dia segera memperbaiki seluruh ras Iblis. Avatar Raja Iblis langsung disegel dan ditekan oleh Raja Iblis Taichang di jurang Iblis 1000. Benar-benar kehilangan kemampuan untuk melakukan apapun. Pada saat yang sama, yang terkuat dari klan binatang langit berbintang, Dewa Naga Kuno, Sang Master, kembali. Kekuatan lawan berada di peringkat keempat dalam daftar tertinggi alam semesta. Setelah kembalinya Dewa Gulong, ia memimpin klan binatang langit berbintang dan mengalahkan seluruh klan parasit. Para parasit dikalahkan dan mundur terus-menerus, sama sekali tidak mampu melawan balik. Setelah itu, Zerg terkuat, Ratu Zerg, kembali, dan kekuatan lawan berada di peringkat kelima dalam daftar tertinggi di alam semesta. Zerg sekali lagi melancarkan serangan sengit terhadap umat manusia, dan garis depan umat manusia mundur terus-menerus. Kemudian, pembangkit tenaga nomor 1 dari klan roh tumbuhan, Dewi 10.000 Bunga, terbangun. Pembangkit tenaga teratas dari beberapa ras puncak telah terbangun, kembali, atau lahir dalam pengasingan. Situasi tersebut sama sekali tidak terkendali oleh Avatar Chen Yuan. Jadi 50 tahun yang lalu, raksasa pertama dari 5 ras puncak mengadakan kembali pertemuan puncak. Kecuali para parasit dan umat manusia, mereka tidak berpartisipasi. Hampir semua dewa kosmik dari 5 ras utama hadir. Akhirnya, aliansi 5 ras terbentuk. Strategi utama ditetapkan untuk membagi wilayah umat manusia terlebih dahulu. Mulai bekerja sama untuk mengalahkan umat manusia dan ras parasit. Hasilnya sudah jelas. Hanya dalam 50 tahun Star Wars, umat manusia kehilangan sepertiga wilayah bintang teritorial. 100.000 bintang, 30.000 direbut. Lautan mayat, sungai darah. Kobaran api perang membentang di langit berbintang yang tak berujung. Sangat gemilang. Dan lebih dari setengah kaisar dewa kosmik dalam umat manusia telah dibantai. Bab 1624. Umat manusia sedang bergejolak. Wilayah bintang jatuh satu demi satu. Situasi tiba-tiba menjadi lebih sulit daripada 100 tahun yang lalu. Tepat pada saat kritis hidup dan mati ini, perselisihan sipil yang lebih serius meletus di dalam umat manusia. Yang pertama menanggung bebannya adalah ras-ras bawahan umat manusia. Hampir, ras benar-benar memberontak secara kolektif. Tiba-tiba, situasinya berubah dari ras bawahan umat manusia menjadi pasukan pemberontak yang menyerang umat manusia. Hal ini langsung membawa gelombang penderitaan bagi rakyat, memperburuk keadaan. Reaksi berantai yang dipicu oleh pemberontakan skala super besar ini menyebabkan hilangnya wilayah bintang umat manusia, yang melebihi 10 miliar tahun cahaya. Jumlah tentara manusia yang dibunuh oleh pemberontak mencapai 1.000 triliun. Tetapi hal itu terjadi bersamaan dengan terus jatuhnya wilayah umat manusia. Sebuah galaksi yang jauh dari wilayah inti umat manusia. Namun sendirian dan gigih bertahan. Bima Sakti tidak hanya bertahan. Sebaliknya, ia terus meluas keluar. Atas nama Chen Yuan, penguasa galaksi, tentara keluarga Yuan didirikan. Skala saat ini telah tumbuh menjadi 30 triliun. Semakin banyak orang kuat dari ras manusia bergabung dengan tentara keluarga Yuan. Dan setiap anggota tentara Yuan pada dasarnya dilengkapi dengan baju zirah tempur tingkat pikometer. Meh tempur tingkat pikometer semacam ini adalah makhluk hidup super cerdas, yang dikembangkan oleh Wang Cai.
Hal yang paling menakutkan tentang meh tempur semacam ini adalah memungkinkan seorang prajurit manusia dengan kultivasi tingkat bintang atau galaksi untuk mengenakan meh tempur tingkat pikometer, dan dengan sedikit latihan, ia dapat meledak dengan kekuatan tingkat galaksi. Terutama kekuatan pertahanan dan serangannya dapat meningkat setidaknya 30 kali lipat. Mengerikan. Popularisasi dan penggunaan meh tempur tingkat pikometer semacam ini telah memberi tentara keluarga Yuan kemampuan yang hampir tak terkalahkan di medan perang Star River. Di bawah penguasa alam semesta dasar, hancurkan dan bunuh. Penguasa alam semesta, 100 petarung Mesya dapat ditumpuk untuk memeriksa dan menyeimbangkannya. Penguasa alam semesta, 1 petarung Mesya, dapat mengalahkannya. Kaisar alam semesta, dengan 100 juta petarung Mesya, dapat melawan Kaisar. Dan jumlah prajurit Mesya tersebut mencapai 30 triliun. Dan jumlahnya masih terus bertambah. Namun, di hadapan dewa kosmik yang jauh lebih menakutkan, berapapun jumlah Mesya tempur yang ada, itu tidak ada gunanya. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi absolut, umat manusia masih menghadapi kerugian absolut. 50 tahun yang lalu, seiring pertumbuhan pasukan Yuanjia, mereka secara bertahap mencaplok lebih dari 200 galaksi di sekitarnya. Telah terjadi lebih dari 1000 pertempuran, dan tidak pernah ada kekalahan. Prestise pasukan keluarga Yuan secara bertahap berkembang di antara umat manusia. Tampaknya telah berkembang menjadi salah satu legiun elit terkuat umat manusia. Namun, karena hilangnya Tuan Yan, beberapa faktor ketidakstabilan muncul di pasukan keluarga Yuan. Kekuatan-kekuatan utama umat manusia, dan semakin banyak keluarga yang kuat, memilih untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi. Banyak dari orang-orang ini atas nama bersatu untuk melawan alien dan merebut kembali tanah umat manusia yang hilang. Tetapi tujuan sebenarnya kemungkinan besar adalah untuk menyusup ke pasukan keluarga Yuan dan secara bertahap mendapatkan kekuatan. Mencaplok legiun elit teratas ini sekaligus. Jadi, dalam 100 tahun terakhir, sebuah fenomena aneh muncul di galaksi Bima Sakti. Banyak sekali manusia kuat yang datang melintasi kehampaan dari galaksi-galaksi jauh. Mereka menyatakan keinginan untuk bergabung dengan pasukan keluarga Yuan, dan memulai dari tingkat akar rumput. Di antara orang-orang ini, ada para ahli tingkat galaksi yang datang dengan penuh kekaguman. Seorang penguasa alam semesta yang bergengsi. Ada juga yang mulia alam semesta yang telah mencapai prestasi besar dalam pertempuran. Bahkan ada beberapa kaisar dewa kosmik yang bergegas untuk bergabung. Tentu saja, ada lebih banyak prajurit manusia yang rumahnya dianeksasi setelah kekalahan. Mereka menjadi tunawisma, dan banyak dari mereka datang ke sini untuk bergabung dengan galaksi Bima Sakti. Pasukan galaksi yang jauh itu secara alami mulai tumbuh secara bertahap. Tetapi mengapa kekuatan sebesar itu tanpa seorang pemimpin? Hal ini membuat para ahli yang ambisius dan bercita-cita tinggi itu sangat bersemangat. Mereka berpikir untuk bergabung dengan pasukan keluarga Yuan, mengandalkan kekuatan dan latar belakang mereka yang luar biasa. Merebut kekuasaan dan menjadi pemimpin tertinggi pasukan Yuanjia. Pada saat itu, bahkan jika umat manusia dikalahkan, para pemimpin puncak dari 6 ras utama tidak akan mampu memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka membawa pasukan yang kuat dan hampir tidak pernah berdiam di sudut, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan? Motif semacam ini tentu saja diperhatikan oleh Gu Yuezi, Kaisar Dewa Guying, Kaisar Dewa Frost, dan lainnya. Di belakang Gu Yuezi terdapat dukungan dari bintang dewa kuno. Guying, Han Suang adalah pembangkit tenaga Kaisar Dewa Kosmik, yang pernah mengikuti Chen Yuan ke utara dan selatan, dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Mereka semua sangat mendukung Chen Yuan. Tetapi ada juga Kaisar Dewa Sutong yang muncul entah dari mana. Basis kultivasi wanita ini sangat tinggi. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai puncak Kaisar Dewa. Dia tidak bergabung dengan kekuatan apapun, faksi apapun, dan hanya mendukung Chen Yuan sebagai pemimpin tertinggi pasukan keluarga Yuan. Meskipun ada rumor bahwa Chen Yuan dikejar dan dibunuh oleh klan parasit terkuat, penguasa ilahi Diji. Pihak lain adalah 10 karakter teratas dalam daftar tertinggi alam semesta. Jika orang sekuat itu bergerak, Yan Zong mungkin sudah jatuh. Meskipun ada berbagai rumor bahwa Chen Yuan mengalami kecelakaan. Tetapi Kaisar Sutong, Kaisar Guying, Kaisar Frost, Gu Yuezi, Permaisuri Xuanling dan lainnya hampir semuanya mendukung Chen Yuan tanpa syarat. Jika benar-benar terkonfirmasi bahwa Chen Yuan telah jatuh, maka biarkan keturunan Chen Yuan mewarisi pasukan keluarga Yuan. Dengan dukungan mereka, dan dukungan dari makhluk super cerdas Wang Cai. Hal ini menyebabkan ras manusia yang kuat bergabung dengan pasukan keluarga Yuan, dan mereka tidak akan pernah ingin merebut kekuasaan dengan mudah. Prestise Chen Yuan terlalu tinggi. Mungkin dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk secara halus menghilangkan pengaruhnya. Hanya dengan begitu mereka dapat merebut kekuasaan secara perlahan. Tetapi hanya selama ribuan tahun. Mereka bisa menunggu. Namun, manusia tidak sebaik Tuhan. Situasi umat manusia semakin memburuk,
lebih cepat dari yang dibayangkan semua orang. Mungkin jika terus seperti ini, umat manusia benar-benar akan musnah. Laporkan gelombang. Laporkan kepada semua komandan, Galaksi Pusat umat manusia telah mengirimkan laporan pertempuran darurat tertinggi. Ini mendesak. Legiun Cacing Surgawi Zerg, Legiun Taichang Mozu, Legiun 10.000 geng suku roh penanaman, Legiun Raksasa Ras Binatang Bintang, Legiun Mekanik Ras Teknologi, dan pasukan aliansi 5 ras telah menyerbu Galaksi Pusat. Tanah suci umat manusia akan segera jatuh. Galaksi Pusat memanggil semua legiun dari berbagai ras dan mengirimkan panggilan darurat untuk meminta bantuan. Jika tanah suci umat manusia jatuh, keberuntungan umat manusia akan habis, dan seluruh keluarga akan jatuh ke tempat kehancuran abadi. Umat manusia telah jatuh ke dalam momen kritis hidup dan mati, semua pemimpin legiun harap segera kirim pasukan. Begitu laporan pertempuran ini keluar, seluruh jajaran atas legiun galaksi merasa ngeri. Tampaknya tidak ada yang menyangka bahwa memburuknya situasi akan terjadi begitu cepat. Jika tanah suci umat manusia direbut, itu berarti seluruh ras telah jatuh. Seluruh ras benar-benar direduksi menjadi klan yang kalah. Pada saat yang sama, begitu keberuntungan umat manusia direbut, seluruh klan akan binasa. Setiap nyawa manusia akan terpengaruh oleh jurang maut. Konsekuensinya sangat serius. Apakah ini momen kritis hidup dan mati? Kata Gu Yuezi dengan wajah pucat. Legiun Serangga Surgawi, Legiun Surgawi, Legiun 1000 Geng, Legiun Behemoth, dan Legiun Mekanik, ini adalah legiun andalan dari 5 ras utama. Kali ini, hampir semua elit dari 5 ras utama keluar, dan 30 yang mulia kosmik berkumpul. Ada ratusan kaisar dewa kosmik, dan lebih dari penguasa dewa kosmik. Kita tidak perlu bertarung sama sekali. Bab 1625. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Para hadirin terdiam. Suara perintah Nirvana terdengar. Semua pemimpin pasukan galaksi yang hadir serentak terdiam. Memang benar. Pasukan andalan aliansi 5 ras keluar dengan kekuatan penuh, dan dalam daftar yang terkuat di alam semesta, sebenarnya ada 4 bos super yang memimpin pasukan secara langsung. Belum lagi kemunduran umat manusia, masalah internal dan eksternal, dan kekacauan yang terjadi. Bahkan, jika tidak ada pengkhianat di umat manusia, bahkan jika umat manusia sangat bersatu, bahkan jika 2 Dewa Master umat manusia belum jatuh, dan 9 Dewa Master Lotus belum menghilang. Akankah umat manusia mampu menahan kekuatan koalisi 5 ras? Jawabannya negatif. Bahkan di masa kejayaan umat manusia, diperkirakan paling banter mereka hanya mampu mempertahankan tanah suci. Pada dasarnya tidak ada perlawanan sekarang. Galaksi Pusat memanggil garnisun wilayah bintang utama untuk kembali membantu, tetapi itu hanyalah lengan belalang untuk menghalangi mobil, dan itu terlalu dibesar-besarkan. Dapat diprediksi bahwa jika para pembela dari seluruh negeri benar-benar kembali untuk membantu, tidak masalah apakah sudah terlambat atau belum. Bahkan jika sudah terlambat, dapatkah gerombolan ini bergabung untuk menghentikan pasukan andalan dari 5 ras? Bukankah ini tidak berbeda dengan kematian? Dan dari perspektif tata letak strategis, kembali ke Galaksi Pusat saat ini sangat mudah untuk disergap oleh pasukan koalisi dari 5 ras. Mungkin mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan bantuan, yang selanjutnya menghancurkan vitalitas pasukan klan pembunuh. Dan begitu legiun yang dijaga oleh wilayah bintang utama pergi untuk memberikan dukungan. Dapatkah Anda menjamin bahwa pasukan dari 5 ras tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang titik-titik militer dan langsung merebut posisi strategis penting di langit berbintang? Apapun pilihan Anda, umat manusia telah jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Apa yang harus kita lakukan? Tanah suci tidak boleh hilang. Nasib umat manusia yang menjaga tanah suci berkaitan dengan miliaran orang dari seluruh umat manusia, dan bahkan apakah kita dapat membuktikan keberadaan Tuhan semesta alam, dan bahkan apakah kita dapat terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Tanah suci tidak boleh diabaikan. Selamatkan. Komandan pasukan militer mengungkapkan pandangannya. Tapi, kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Galaksi Pusat. Seorang kaisar dewa kosmik yang baru bergabung menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Benar. Daripada mati, lebih baik simpan kekuatanmu untuk sementara waktu, dan jaga bukit-bukit hijau. Jangan takut tidak akan ada kayu bakar. Pergi menyelamatkan sekarang tidak ada peluang untuk menang. Seorang tokoh alam semesta yang tak terkalahkan dari sebuah keluarga menggemakan ucapan itu. Di bawah penggulingan sarang, tidak ada akhirnya. Begitu tanah suci umat manusia direbut, keberuntungan kita akan dijarah, dan umat manusia akan direduksi menjadi budak mulai sekarang. Ini dipertaruhkan. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku pasti akan kembali untuk membantu. Aku percaya bahwa jika Chen Yuan duduk di sini hari ini, dia pasti akan memimpin pasukan untuk mendukungnya. Gu Yuezi mencibir dingin. Basis kultivasinya saat ini telah menembus tingkat kelima Kaisar Dewa. Kecepatan kultivasinya tak tertandingi.
Dia bisa disebut generasi penjahat tak tertandingi. Dia mungkin juga pembangkit tenaga kaisar dewa kosmik termuda dalam sejarah peradaban bintang dewa kuno. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya di antara para sesaman Tianjiao. Jika tidak ada Chen Yuan, dia mungkin adalah kebanggaan nomor satu umat manusia yang paling mempesona di alam semesta. Aku juga mendukung memimpin pasukan untuk mendukung galaksi pusat. Tujuan dari pembentukan Legiun Ekspedisi oleh Tuan adalah untuk melindungi wilayah umat manusia dan langit berbintang. Jika kita menyaksikan galaksi pusat jatuh dan tidak pergi menyelamatkan, lalu apa gunanya membangun Legiun ini? Saatnya bagi pasukan Yuanjia kita untuk mengguncang alam semesta. Jika tanah suci umat manusia jatuh, seluruh umat manusia tidak akan lagi memiliki kohesi. Ketika saatnya tiba, ras alien akan saling mengalahkan, dan cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Ini adalah perang pemusnahan klan. Kita tidak punya jalan mundur sama sekali. Jika kita mundur lagi, klan akan benar-benar mati. Kaisar Dewa Guying berkata dengan tegas. Perang genosida telah dimulai. Sungguh menggelikan bahwa beberapa orang berpikir mereka dapat menghindari perang ini. Jika kita tidak bersatu saat ini, semuanya akan benar-benar berakhir. Yah, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Kalian tidak bisa begitu saja pergi dan membawa ratusan juta tentara untuk mati. Mari kita melakukan pemungutan suara. Jika kalian bersedia mendukung galaksi pusat, kalian akan mendukungnya. Jika kalian tidak ingin mati, lebih baik tetap tinggal dan menjaga galaksi. Mari kita ambil pendekatan dua arah. Kebetulan ada sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menjaga Bima Sakti agar alien tidak mencuri rumah mereka. Ini bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan. Bagaimana dengan ini? Seorang kaisar dewa kosmik mencibir dalam hati dan menawarkan sarannya sendiri. Petik 2. Bukankah kalian dari Departemen Tembakau adalah faksi tempur utama? Biarkan saja gelombang pasukan kalian mati. Jangan kita hentikan juga. Setelah kalian dimusnahkan oleh pasukan koalisi dari 5 ras, kita akan mengambil alih Bima Sakti dan ekspedisi baru. Ada juga harta karun rahasia Dewa Bumi. Kita dapat sepenuhnya membangun kembali tempat suci dengan mengandalkan harta karun rahasia Dewa Waktu. Meskipun tidak sebaik sebelumnya, tetapi dalam situasi perang ruang angkasa saat ini, bertahan hidup akan sangat baik. Saat fajar menyingsing, ketika perang kosmik berakhir, orang yang lolos mungkin adalah raja. Pada saat itu, dominasi kita tidak akan terpengaruh. Gelombang ini mungkin merupakan kesempatan yang sangat baik untuk merebut kekuasaan. Baiklah, saya setuju dengan saran Kaisar Guanghua. Saya juga setuju. Saya setuju. Segera. Faksi tempur utama dan faksi anjing utama berbaris satu demi satu. Tanpa diduga, di antara anggota tingkat tinggi galaksi Bima Sakti, hanya sepertiga yang benar-benar bersedia mendukung galaksi pusat. Menghadapi perang dengan tingkat kemenangan yang sangat rendah, sebagian besar orang benar-benar tidak rela mati. Gu Yuezi dan yang lainnya tidak memaksa orang lain untuk mati. Pada saat yang sama, para prajurit yang ditempatkan di wilayah galaksi utama umat manusia juga menghadapi pilihan sulit. Dengan kata lain, penyelamatan benar-benar jalan buntu. Tetapi masih ada beberapa orang kuat dari umat manusia yang memilih untuk melihat kematian sebagai jalan pulang. Bahkan mengetahui bahwa kekuatan tempur tingkat tinggi umat manusia telah dihancurkan, sulit untuk memenangkan permainan. Mereka tetap membuka susunan teleportasi langit berbintang tanpa ragu-ragu. Berkumpul ke galaksi pusat umat manusia. Pada saat ini, sifat sejati umat manusia akhirnya mulai terungkap. Setiap galaksi hanya bersedia mendukung sejumlah kecil pejuang. Tetapi semuanya menumpuk. Sebenarnya membentuk kekuatan legiun yang sangat besar. Ada sekitar 100 miliar galaksi dalam satu galaksi. 10 galaksi 1000 miliar. 100 galaksi 1 triliun. 1 galaksi 100 triliun. Dan sebuah galaksi, mungkin ada puluhan ribu galaksi. Itu ratusan triliun. Galaksi-galaksi umat manusia telah mengumpulkan cukup banyak triliun legiun. Kali ini, seruan dari galaksi pusat benar-benar telah mengumpulkan miliaran pasukan. Tetapi di antara semua legiun, pasukan keluarga galaksi jauh memiliki nama paling terkenal dan prestise tertinggi. Ada juga para tokoh berkekuatan setingkat kaisar kosmik yang duduk di kursi komando. Sejak saat kritis untuk bertahan hidup dalam krisis ini, semua pemimpin legiun mengadakan pertemuan militer di jaringan bintang Teran. Aliansi penyelamatan Teran dibentuk kembali. Pasukan sekutu ini, yang dipimpin oleh pasukan paling bergengsi di galaksi jauh, telah membentuk aliansi Teran baru. Dan dengan cepat mendukung galaksi pusat. Pasukan koalisi dari 5 ras tampaknya tidak menyangka bahwa latar belakang ras manusia begitu kuat. Bahkan mengetahui bahwa mereka tidak dominan, mereka dapat dengan mudah mengumpulkan miliaran pasukan. Jumlah ini jelas lebih banyak daripada jumlah Zerg. Meskipun sebagian besar dari mereka hanyalah gerombolan. Tapi itu terlalu banyak. Untungnya, ras manusia tidak memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi. Hanya perlu membunuh pemimpin legiun mereka,
legiun ras manusia, berapapun jumlah orangnya, akan menjadi bumerang. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan gelombang ini. Bab 1626. Galaksi Pusat. Benteng 10.000 bintang. Di langit berbintang yang sangat terang itu, sebagai galaksi pusat di pedalaman umat manusia, dapat disebut sangat makmur. Di wilayah langit berbintang ini, terbentang dalam tahun cahaya sebanyak 100 juta planet peradaban tingkat, planet peradaban tingkat, planet peradaban tingkat, planet peradaban tingkat, dan planet peradaban tingkat telah berkumpul. Medan bintang ini adalah tempat di mana seluruh umat manusia memiliki ekonomi paling maju, kekuatan militer terkuat, dan pikiran paling toleran. Portal ruang angkasa tanah suci umat manusia juga terletak di galaksi ini. Puluhan miliar tahun yang lalu, leluhur pertama umat manusia, leluhur Tianyuan, mendirikan rezim di sini. Setelah itu, ia memimpin umat manusia untuk menyapu langit berbintang. Pada puncaknya, hampir setengah dari medan bintang di seluruh alam semesta ditaklukkan oleh leluhur Tianyuan. Itulah puncak dan periode paling gemilang umat manusia. Ribuan bangsa datang ke istana dan memberikan upeti satu demi satu. Medan bintang ini juga merupakan tempat berkumpulnya keberuntungan umat manusia. Dan sekarang, seluruh galaksi pusat, semuanya dipenuhi suasana tegang. Kapal perang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit berbintang. Benteng perang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit berbintang ini. Pesawat ruang angkasa, peluru penghancur bintang, meriam laser penghancur, bom penghancur neutron, meriam partikel antimateri, dan senjata perang besar yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya muncul. Formasi perlindungan bintang dari jutaan planet peradaban maju semuanya diaktifkan. Kali ini koalisi 5 ras. Sebanyak 1.000 triliun iblis, 5.000 triliun mesin, 800 triliun roh tumbuhan, 8.000 triliun serangga, dan 500 triliun binatang bintang dimobilisasi. Kecuali robot dari klan mekanik, hampir semua prajurit elit ini adalah pejuang dari berbagai ras di atas tingkat bintang. Pejuang seperti itu sudah termasuk dalam kelompok master di planet peradaban tingkat ketiga. Mampu melintasi langit berbintang dengan kekuatan fisik. Mampu memindahkan gunung dan lautan, menghancurkan kota dengan satu pukulan. Namun, dalam perang bintang berskala besar seperti itu, mereka semua hanyalah umpan meriam. Apalagi level bintang, bahkan jika itu level galaksi, atau bahkan level penguasa tertinggi, bukankah mereka hanya umpan meriam? Pasukan koalisi dari 5 ras memasuki galaksi pusat, hampir tak terbendung. Kobaran api perang tak ada habisnya. Ratusan miliar kapal perang luar angkasa menembak membabi buta di langit berbintang. Satu demi satu planet peradaban maju secara bertahap jatuh. Galaksi pusat yang semula makmur. Saat ini, hampir setengah dari planet-planet terjebak dalam kobaran api perang yang tak berujung. Planet peradaban tingkat 5 telah jatuh. Planet peradaban tingkat 6 telah jatuh. Planet peradaban tingkat 7 telah jatuh. Hahaha. Bunuh, bunuh, tanah suci umat manusia akan segera dihancurkan oleh kita, saudara-saudara, bunuh. Dewa Taichang memiliki perintah bahwa jika ras iblis kita adalah yang pertama menyerang tanah suci umat manusia, seluruh pasukan akan mendapatkan hadiah 100.000 batu sihir. Zerg patuhi perintah, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci umat manusia, kita harus menjadi yang pertama menyerang dan merebut keberuntungan umat manusia. Klan binatang langit berbintang patuhi perintah. Klan roh tumbuhan mendengarkan perintah. Pasukan mekanik menerima perintah. Bum bum bum. Ledakan dan kobaran api yang tak ada habisnya melahap satu planet beradab demi satu planet. Dalam pertempuran antara 6 klan, jiwa yang tak terhitung jumlahnya gugur. Ada banyak korban di antara prajurit manusia. Formasi penjaga planet-planet ini sama sekali tidak mampu menahan pasukan aliansi 5 klan. Pihak lawan memiliki dewa penguasa alam semesta untuk menyerang, dan hampir semua formasi penjaga planet hancur dalam satu serangan. Legiun manusia, dimanapun pasukan alien ditekan, musuh akan segera memiliki dewa penguasa alam semesta. Dalam formasi pertempuran pasukan manusia, bunuh 7 orang di dalam dan 7 orang di luar, ambil kepala jenderal ras manusia, dan hancurkan formasi pasukan secara paksa. Jenderal ras manusia terbunuh, dan formasi pertempuran runtuh tanpa serangan. Perang ini hampir berubah menjadi pembantaian sepihak. Saudara-saudara, bertahanlah, bala bantuan kita akan segera datang. Balas bantuan. Itu hanya gerombolan. Wahai Dewa Agung, kau telah jatuh, Kaisar Dewa telah layu, dan kau mencoba menggunakan kekuatan satu klan untuk melawan pasukan kami yang terdiri dari 5 klan. Kau sudah di luar kendali. Berlututlah dan menyerah, hahaha. Aku lebih memilih mati daripada menyerah. Sialan, jangan makan dan minum anggur mewah untuk bersulang, sampaikan perintahku, dan tunggu sampai planet peradaban tingkat 7 ini hancur, komandan ini akan membantai bintang-bintang, dan aku akan membunuh semua ras di planet ini. Hahaha, ya, komandan, daging biksu manusia adalah yang terbaik,
dan bisa berevolusi dan ditingkatkan setelah dimakan. Bunuh, bunuh, bunuh. Yang tampan itu perkasa. Boom! Planet peradaban tingkat 7 lainnya dari ras manusia berhasil ditembus. Pembantaian brutal dan berdarah hampir mewarnai seluruh planet menjadi merah. Pencuri anjing alien, matilah. Gu Yuezi memimpin pasukan keluarga Yuan, dan akhirnya mencapai medan perang saat ini. Dia memimpin pasukan 50 miliar Mesya tingkat pikometer, dan tiba-tiba membunuh mereka. Kekuatan pasukan keluarga Yuan Galaksi akhirnya meledak saat ini. Sebuah Mesya tempur tingkat galaksi rata-rata. Kekuatan yang meledak dalam pertempuran skala besar saat ini sungguh mengerikan. Pasukan ratusan miliar iblis terbunuh tanpa kekuatan untuk melawan balik. Dengan 50 miliar, melawan 1000 miliar, mereka benar-benar membunuh secara acak. Bahkan dua kaisar iblis kosmik yang memimpin tim dipenggal secara brutal oleh Gu Yuezi. Pada saat yang sama, di medan perang lain, Kaisar Dewa Guying, Kaisar Dewa Frost, dan Kaisar Dewa Sutong juga dengan cepat memberikan dukungan di medan perang lainnya. Kekalahan awal galaksi pusat tiba-tiba berhenti. Bala bantuan yang padat mulai mendukung galaksi pusat seperti derasnya aliran baja. Itu bala bantuan kita akhirnya tiba. Itu pasukan sekutu dari wilayah bintang utama yang datang untuk mendukung galaksi pusat kita. Saatnya untuk melakukan serangan balik, bunuh gelombang. Hebat sekali, apakah itu pasukan keluarga Yuan Galaksi? Membunuh alien seperti memotong melon dan sayuran. Kekuatan pasukan keluarga Yuan terlalu kuat, dan kekuatan tempur rata-ratanya berada di tingkat galaksi. Mereka sangat lengkap dan sangat kaya. Pada saat ini, pihak manusia di medan perang didominasi oleh pasukan keluarga Yuan, dengan 10 triliun elit galaksi memimpin serangan. Melihat ini, miliaran prajurit manusia yang berdesakan di belakang tiba-tiba meningkatkan momentum mereka. Mereka juga mulai menyerang. Situasi tiba-tiba berbalik drastis. Mereka bahkan mulai berbalik melawan pasukan sekutu 5 ras. Saudara-saudara, musnahkan bajingan-bajingan ini dan biarkan mereka tahu bahwa kita manusia tidak mudah dipermainkan. Ayahku gugur dalam pertempuran, dan aku akan membuat para pencuri alien ini membayar dengan darah. Bunuh, bunuh, bunuh. Pertempuran yang sangat tragis meletus di galaksi pusat, dan intensitas perang mencapai puncaknya. Namun, para pemimpin tingkat tinggi dari 5 klan tampaknya tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun dari awal hingga akhir. Ini seharusnya menjadi fondasi terakhir umat manusia. Ayo kita lakukan. Pertempuran cepat, kata Raja Iblis Tai Chang dengan acuh tak acuh. Saat suaranya berhenti, ketujuh Master Iblis Kosmik di belakang mereka mengangguk serempak. Sepertinya, Dewa 9 teratai benar-benar tidak akan muncul. Mengingat kembali saat itu, Dewa 9 teratai dari umat manusia begitu tak tertandingi, berada di peringkat 10 besar yang terkuat di alam semesta, dan dapat disamakan dengan kita. Aku tidak menyangka bahwa ras yang sekarang hampir musnah, malah berubah menjadi kura-kura yang menyusut. Dewa Gulong menghela napas panjang. Pada saat yang sama, dia juga memerintahkan 6 dewa binatang raksasa di belakangnya untuk mengeluarkan perintah menyerang. Bab 1627. Permaisuri Serangga Surgawi mencibir. 2 miliar tahun yang lalu, aku dikalahkan oleh dewa penguasa 9 teratai. Ini adalah aib dalam hidupku. Saat itu, aku hanya memiliki basis kultivasi seorang dewa penguasa di puncaknya, dan latar belakangku tidak mencukupi, tetapi sekarang aku adalah seorang semi-suci, dan di ruang dewa serangga, aku telah mengkultivasi 100.000 kaisar dewa ras serangga. Tidak masalah jika dia tidak datang, dewa 9 teratai. Jika dia muncul, aku ingin bertarung hebat dengannya. Permaisuri Serangga Surgawi saat ini adalah inkarnasi manusia. Dia tidak hanya cantik dan menawan, tetapi juga seperti kecantikan yang tak tertandingi, dengan ketidaksempurnaan, yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Dengan kekuatan yang mencapai levelnya, dia sudah dapat mengubah bentuk sesuka hati. Laut kekacauan sebagian besar dalam bentuk manusia. Jadi dia juga terbiasa tinggal dalam bentuk manusia. Sebagai orang terkuat dari ras roh penanaman, Dewi 10.000 bunga, tubuhnya adalah bunga pemakan bintang. Dia telah bertahan hidup selama lebih dari 100 miliar tahun. Dia tumbuh hingga mencapai keadaan semi-suci, melahap 800 juta planet dan bintang sebelum mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Setiap kali sebuah planet dilahap, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk dicerna. Dewi Wanhua juga telah berkelana di laut kekacauan selama bertahun-tahun. Jadi dia juga mempertahankan wujud manusianya. Mereka sama-sama halus dan memesona, tetapi kedua wanita ini adalah monster yang membunuh tanpa berkedip. Sama sekali tidak mudah diprovokasi. Bahkan Tuan Tai Chang dan Dewa Gulong takut pada mereka. Adapun kehidupan super cerdas dari pemimpin tertinggi keluarga teknologi, kepala negara Senki, di permukaan hanyalah kehidupan cerdas biasa. Tubuhnya hanya memiliki kekuatan tingkat kaisar. Tetapi kepala Senki memiliki miliaran klon. Tersembunyi di antara pasukan mekanik yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Dewa Alam Semesta pun tidak dapat membunuhnya.
Dengan begitu banyak klon pada tingkat ini, ia telah mencapai tingkat tak terkalahkan. Ada pasukan mekanik yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya. Hampir setiap kehidupan super cerdas dapat dianggap sebagai ras. Tingkat evolusi kecerdasannya beberapa tingkat lebih tinggi daripada Wang Cai. Ini juga satu-satunya ras kosmik yang tidak memiliki dewa kosmik, tetapi dapat digolongkan di antara 7 ras puncak. Kemampuan tempur militernya dapat disebut yang pertama di alam semesta. Namun, kesulitan pengendalian robot tempur cerdas murni, dan prosesor chip tempur cerdas super yang dibutuhkan, kompleksitas prosesnya jauh melebihi mesia tempur. Robot tempur dengan level yang sama lebih dari 100 kali lebih mahal daripada mesia tempur, tetapi efektivitas tempurnya di medan perang sama. Bahkan mesia tempur yang dikendalikan manusia lebih fleksibel, dan lebih mudah beradaptasi dalam mode perang. Biasanya level yang sama bahkan bisa 1 lawan 3. Kombinasi biksu manusia dan mesia tempur, kemampuan tempur individunya memang menakutkan. Yang terpenting, mesia tempur ini sebenarnya sangat murah. Karena tidak perlu memproduksi prosesor chip tempur cerdas super, banyak biaya yang dihemat. Membiarkan biksu manusia mengendalikan mesia secara langsung itu murah dan kuat. Kombinasi seperti itu hampir tak terkalahkan di medan perang langit berbintang. Bahkan pasukan mekanik pun bukan lawan dalam pertempuran frontal. Hal ini membuat para pemimpin tertinggi aliansi 5 klan merasa semakin takut. Untungnya, eselon atas umat manusia telah membusuk. Pertikaian internal yang terus-menerus telah menghasilkan sejumlah kecil kaisar dewa kosmik. Dewa penguasa alam semesta pun telah tiada. Jika tidak, begitu gabungan mesia dan biksu meluas dalam skala besar, mereka hampir dapat mendorong alam semesta hingga terpental. Jika umat manusia memiliki jumlah dewa kosmik yang sama dengan ras lain, saya khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya. Tetapi umat manusia telah kelelahan. Bahkan dengan pasukan mesia seperti itu, sulit untuk menghindari kekalahan kali ini. Cepat. Pasukan dari 5 ras, ditambah ras bawahan. Total 30 dewa penguasa alam semesta melakukan gerakan berani. Kekuatan mengerikan dari penguasa ilahi menyerbu pasukan mesia dengan kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Awan iblis mengepul, binatang buas raksasa meraung, guntur menggelegar, lautan api membakar langit, angin 9 langit bertiup, dan sungai energi pedang terbentuk. Cahaya pedang didorong secara horizontal sejauh miliaran mil, membelah kehampaan alam semesta dengan satu pukulan. Ada juga tumbuhan yang lebih besar dari bintang dan tercekik dengan gila-gilaan. 30 penguasa dewa kosmik langsung membalikkan seluruh situasi pertempuran. Tak terhitung banyaknya petarung mesia hancur berkeping-keping. Ini sungguh tak tertahankan. Tirani Tuhan penguasa alam semesta ini seperti dewa sungguhan. Dia bahkan bisa menendang bintang seperti bola. Di hadapan keberadaan yang tak terkalahkan ini. Sekalipun sekuat legiun mesia galaksi, ia tetap merasa sangat tak berdaya. Dewa penguasa alam semesta sama sekali tidak bisa dibunuh. Tetapi manusia bisa mencincangmu seperti sayuran. Kemanapun ia pergi, ia dipanen berkeping-keping seperti gandum. Satu telapak tangan dapat membunuh puluhan juta pasukanmu. Satu gerakan besar dapat menghasilkan miliaran pasukan dalam hitungan detik. Bagaimana Nima bisa melawan? Saat ini, bala bantuan manusia telah merasakan keputusasaan yang mendalam. Darah dan air mata telah meluap dari mata permaisuri Xuanling. Terlalu banyak tentara ras manusia telah menodai langit berbintang dengan darah. Planet beradab tingkat ke-9 akan jatuh di bawah tekanan penguasa ilahi. Ini adalah portal tanah suci ras manusia. Jika tempat ini hilang, ras manusia akan binasa. Kakak, larilah, tanah suci. Aku benar-benar tidak bisa mempertahankannya. 30 penguasa dewa alam semesta dari pasukan koalisi berbagai ras telah maju. Klan kita tidak berdaya untuk melawan, dan kekalahan kita sudah pasti. Kakak senior, kau telah menembus puncak kaisar dewa hanya dalam 100 tahun. Jika diberi waktu, kau mungkin memiliki kesempatan untuk membuktikan dirimu sebagai penguasa dewa alam semesta. Jika kau benar-benar dapat membuktikan terobosan itu, kau akan membalaskan dendam adikku di masa depan. Kakak, cepatlah pergi dengan harta karun di tanah suci, mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali umat manusia kita di masa depan. Kata permaisuri Xuanling dengan tegas. Sebagai anggota senior aliansi ras manusia, dia telah memutuskan untuk mati. Bahkan jika dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia mencoba untuk melawan kekuatan penguasa dewa alam semesta, tetapi dia hanya mencoba untuk menghalangi serangan dengan tangannya, dan dia terlalu puas. Tapi dia tetap memutuskan untuk hidup dan mati demi tanah suci. Huo Lingu menatap mata tegas permaisuri Xuanling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Krisis umat manusia. Ini salahnya. Jika dia tidak bertindak hari ini, dia akan mampu melampaui alam semesta dan terbang pergi di masa depan. Itu juga akan menjadi penyesalan seumur hidup. Memalukan seluruh umat manusia. Lupakan saja,
Miliaran tahun kerja keras, dan puluhan miliar tahun perencanaan dan persiapan, aku tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Rencana Tuhan yang baik. Metode rahasiaku hampir selesai, tetapi aku harus menyerahkannya secara sukarela. Hari ini, aku bersama umat manusia. Kembali, Tuan Sembilan Teratai. Kata Huo Lingwu acuh tak acuh. Begitu kata itu keluar, tiba-tiba, segel bunga teratai muncul di antara alisnya. Momentum yang tak dapat dijelaskan dan tirani meledak di tubuhnya. Pada saat jejak teratai muncul, di suatu tempat di kedalaman alam semesta yang jauh. Di dalam jedi kuno yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh alam semesta dan surga. Di dalam sebuah makam kuno yang besar. Hampir bersamaan, 8 wanita cantik dan mempesona membuka mata mereka dari peti mati kristal beku. 8 jejak teratai muncul di dahi dan alis secara bersamaan. Sebanyak 8 napas dewa puncak meledak. Kekosongan bergetar. Di pipi ke-8 wajah yang tak tertandingi itu, ekspresi terkejut dan marah hampir muncul di semuanya. Pencuri dari ras alien itu benar-benar menipuku bahwa umat manusia tidak bertuhan. Kursi ini telah tertidur terlalu lama, kau tak termaafkan. Bab 1628. Tepat ketika pasukan manusia dibantai oleh dewa alien. Aku melihat di atas galaksi. Tiba-tiba ada 8 portal ruang angkasa yang terbuka lebar. Detik berikutnya, energi tak terbatas dan kemegahan ilahi menyapu keluar. Hukum langit dan bumi bergemuruh bersamaan. Aturan alam semesta menghindarinya. Teratai merah di seluruh langit, mekar di kehampaan. Ratusan juta orang terkejut bersamaan. Di alam semesta dan galaksi yang kacau, 8 wanita agung turun di tengah cahaya ilahi. Masing-masing dari 8 wanita ini memancarkan aura seorang master ilahi puncak. Pada saat ini, para hadirin terkejut. Jiu, Dewa Jiulian, apakah dia telah kembali? Benar-benar Dewa 9 Teratai, kami menyambut kembalinya Dewa. Mengapa ada 8 Master Ilahi 9 Teratai? Manakah yang merupakan tubuh asli dari Master Ilahi? Ras manusia kita, apakah kita benar-benar memiliki 8 dewa kosmik? Guru, benar-benar guru, Anda akhirnya muncul. Permaisuri Xuanling menangis terseduh-seduh. Semut dari ras lain berani melanggar tanah suci ras manusia kita, dan pantas mati. Aku melihat klon Dewa 9 Teratai, dan aku mengetuk jariku dengan ringan. Teratai merah terbang keluar dari ujung jarinya. Saat teratai merah terbang keluar, api kecil itu meledak dalam sekejap, meluas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan langsung berubah menjadi lautan api. Lautan api teratai merah itu menutupi ruang angkasa seluas 1 miliar kilometer di alam semesta dalam sekejap. Kekuatannya hampir sebanding dengan ledakan kolektif ribuan bintang. Tidak, itu api karma teratai merah, dikendalikan oleh hukum api di lantai 9, lari. Seorang kaisar dewa asing meraung ketakutan. Tapi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia langsung terbakar oleh api teratai merah. Apapun cara yang digunakan, api itu tidak dapat dipadamkan. Dewa tingkat kaisar kosmik yang agung itu terbakar menjadi abu hanya dalam 3 detik dengan hanya sedikit nyala api. Bahkan Yuan Shen pun tidak punya waktu untuk melarikan diri. Api teratai merah yang menakutkan. Dengan kekuatan yang hampir tak terbendung, medan perang galaksi seluas miliaran mil disapu bersih dalam sekejap. Pasukan iblis, pasukan Zerg, pasukan mekanik, pasukan tumbuhan, pasukan raksasa. Tidak masalah apakah Anda berada di level bintang, level galaksi, level penguasa, level terhormat, atau level kaisar dewa. Selama masih ada jejak api karma teratai merah, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Hampir tanpa pandang bulu akan terbakar menjadi abu. Siapapun Anda, dalam 10 detik, Anda pasti akan mati. Dengan satu pukulan dari Dewa 9 Teratai, dia benar-benar memusnahkan pasukan ratusan miliar dari aliansi 5 klan. Daya mematikan yang mengerikan ini langsung membuat banyak biksu manusia terkejut. Dewa Jiulian, salah satu dewa master tertua di alam semesta dalam ras manusia, izinkan saya bertemu Anda sebentar. Saya melihat Dewa Timur dari ras iblis melakukan langkah berani. Dia membuat terobosan dalam kultivasi 50 tahun yang lalu dan dipromosikan ke peringkat ke-10 Dewa Lord. Pada saat ini, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa pembengkakan. Junior yang bodoh, ketika tempat ini menyapu alam semesta, kau mungkin belum lahir. Saya melihat Dewa 9 Teratai meraih kehampaan dengan punggung tangannya, dan api karma teratai merah yang tak berujung langsung berubah menjadi tangan berapi raksasa. Itu langsung mencubit tubuh Dewa Timur dengan ketinggian juta kilometer. Matilah aku. Detik berikutnya, aku melihat Raja Iblis Timur, di bawah tangan raksasa Honglian, langsung berubah menjadi awan kabut darah. Saat itu juga, para penonton terkejut. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa Raja Iblis Timur, yang juga berada di puncak Dewa Agung dan terkenal di antara klan Iblis, sama sekali bukan tandingan Dewa Agung Teratai 9. Dia langsung dihancurkan. Apakah kekuatan Dewa Agung kuno begitu luar biasa? Ini,
Tingkat kesempurnaan ke-9 dalam hukum api. Api karma teratai merah yang dia kendalikan telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Guru ilahi di tingkat yang sama benar-benar ditekan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Salah satu orang terkuat di alam semesta, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tepat ketika hati banyak orang kuat bergetar, Raja Iblis Timur dengan cepat mengubah bentuk tubuhnya. Dewa penguasa 9 teratai, apa kau pikir kau bisa membunuhku sampai mati? Dewa penguasa alam semesta abadi, dan bahkan api karma pun sulit untuk dirusak. Jika kau muncul hari ini, kau tidak akan bisa mengubah takdir umat manusia. Kau bisa mengalahkan tempat ini, tapi bisakah kau mengalahkan semua dewa penguasa aliansi 5 klan? Diiringi suara dewa penguasa timur, aku melihat secuil kehampaan kosmik ini. Satu hembusan napas mengerikan demi hembusan napas mengerikan lainnya berguling menuju ketua dewa teratai 9. Raja Iblis Darah, Tuan Taiyuan, penguasa semua serangga beracun, Tuan Zimu, Dewa Cikau, Dewa Pixiu, penguasa gua, penguasa petir, Tuan Wanjun, Dewa Unicorn, Dewa berkepala 9. Sebanyak 30 dewa penguasa alam semesta menyerbu maju secara serentak. 9 dewa teratai menguasai 8 avatar, dan 30 dewa kosmik bertarung dalam satu kelompok. Ternyata mereka tidak dapat dibedakan. Hampir dengan kekuatannya sendiri, mereka menahan serangan gabungan dari 30 dewa kosmik. Karena keberadaan dewa penguasa alam semesta, sangat sulit untuk membunuh mereka di alam semesta. Bahkan jika Anda jauh lebih kuat dari lawan, tidak mudah untuk membunuh lawan. Ini menyebabkan kebuntuan antara kedua belah pihak. 30 dewa kosmik bergabung, tetapi mereka tidak dapat membunuh 9 dewa teratai. Demikian pula, sulit juga bagi dewa penguasa teratai 9 untuk membunuh lawan. Tetapi pertempuran di tingkat dewa penguasa alam semesta secara langsung menyebabkan keruntuhan alam semesta yang berkelanjutan. Penghalang ruang angkasa tanah suci ras manusia langsung hancur di bawah fluktuasi pertempuran super kuat ini. Munculnya bidang ruang angkasa tanah suci membuat keempat setengah Santo, Dewa Taichang, Dewa Gulong, Ratu Serangga Surgawi, dan Dewi 10.000 bunga, yang telah menyaksikan pertempuran, semuanya terharu. Apakah kalian merasakannya? Apakah napas itu senjata Taois bawaan? Benar sekali, itu senjata Tao. Warisan manusia begitu mendalam. Sayang sekali mereka memiliki harta karun seperti itu di tubuh mereka, tetapi mereka menggunakannya untuk membina semut-semut lemah itu. Sungguh bodoh. Harta karun Taoisme adalah untuk mereka yang mampu. Dewa 9 teratai ini belum terlihat selama 20 miliar tahun. Aku pikir betapa kuatnya dia akan menjadi, tetapi ternyata tidak lebih dari itu. Miliaran tahun telah berlalu, dan dia masih hanya dewa puncak, aku bahkan belum menembus setengah Santo, aku benar-benar kecewa. Permaisuri serangga surgawi menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa Dewa 9 teratai memilih 30, dia sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Metode pengkloningan 9 kehidupan miliknya dapat dianggap tak terkalahkan di level yang sama. Jika dia benar-benar membuatnya menjadi salah satunya, dia mungkin bisa langsung menjadi seorang Santo. Sayangnya, sepertinya dia belum berhasil menembus batasan itu. Dewa Guru Gulong menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kartu terakhir umat manusia juga telah muncul, itu saja, mari kita bergerak bersama, dan singkirkan dia secepat mungkin, dan siapapun yang dapat memperoleh artefak Dao untuk mengenali tuannya saat itu, maka masing-masing tergantung pada kemampuannya sendiri. Dewa Guru Taichang berkata dengan acuh tak acuh. Keempat setengah Santo saling memandang. Detik berikutnya, mereka menembak. Bola naga suci, keluar. Cermin Taichang, keluar. Tombak langit, keluar. Kekacauan terselubung, keluar. Keempat setengah Santo mengorbankan 4 artefak suci tingkat 10 dalam sekejap. Saat artefak suci muncul di alam semesta, sudah pasti kekuatan mengerikan seperti itu tidak dapat ditahan oleh dewa-dewa biasa di alam semesta. Bahkan jika sekuat Dewa Jiulian, dia memiliki 8 klon dewa puncak. Masih ditekan tanpa ampun. Saat ini, umat manusia jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berujung. Bahkan Dewa Jiulian tidak berdaya untuk pulih. Bab 1629. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Wajah semua prajurit klan pucat pasi. Ini adalah Tuan Taichang, iblis terkuat, Ratu pertama Zerg, Dewi Wanhua, roh penanaman terkuat, dan pemimpin tertinggi klan binatang langit berbintang, Dewa Gulong, mereka, semuanya. Muncul. Ini, 10 eksistensi teratas dalam daftar tertinggi alam semesta, tak disangka 4 di antaranya muncul sekaligus. Kaisar Dewa Guxiao berkata dengan nada gemetar. Awalnya mengira bahwa kemunculan Dewa 9 teratai dapat mengubah keadaan dan menyelamatkan umat manusia di saat krisis. Siapa sangka bahwa aliansi 5 klan akan membunuh mereka semua kali ini. Hampir semua kekuatan tempur tertinggi, semuanya keluar dengan kekuatan penuh.
4 makhluk tertinggi kuno turun satu demi satu. Kecuali Digi, pemimpin tertinggi parasit, yang tidak muncul. Puncak kekuatan tempur tertinggi dari 6 ras puncak hampir semuanya ada di sini. Ini benar-benar ritme penghancuran tanah suci umat manusia dan membelah seluruh lapangan bintang umat manusia. Langit, bumi, benarkah langit akan menghancurkan umat manusia kita? Tidak ada harapan, Dewa 9 teratai telah ditaklukkan, umat manusia benar-benar kelelahan. Kau harus menjadi pahlawan dalam hidup, dan kau harus menjadi pahlawan dalam kematian. Meskipun kita mati di medan perang hari ini, kita tidak malu pada dunia dan hati kita. Saudara-saudari, siapa yang ingin mati bersamaku? Aku bersedia, aku bersedia, aku bersedia. Satu demi satu, para prajurit berdarah baja dari umat manusia bergegas menuju pasukan alien yang menyerang dengan putus asa. Mereka seperti ngengat yang tertarik pada api. Meskipun mereka tahu bahwa kekalahan sudah pasti dan mereka tidak berdaya, mereka tetap memilih untuk meledakkan diri tanpa ragu-ragu. Membakar kekuatan hidup, serangan terkuat meletus di saat-saat terakhir. Bahkan jika kau mati, kau harus menyelamatkan beberapa nyawa. Boom, boom, boom. Ledakan diri yang konstan, seolah-olah meledakkan kembang api di galaksi. Hidup berlalu seperti meteor. Medan perang galaksi yang sangat tragis. Melahap nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh medan perang bagaikan mesin penggiling daging raksasa. Ada gunung-gunung mayat dan lautan tulang yang menumpuk. Sungai-sungai darah. Gu Yuezi menjaga garis depan. Menghadapi dampak mengerikan dari pasukan alien. Dia bertarung melawan musuh dengan hampir putus asa. Tapi segera, dia diikuti oleh penguasa iblis roda darah dari klan iblis. Omel. Gu Yuezi, jenius tak tertandingi dari ras manusia, belum mencapai alam kaisar dewa alam semesta dalam 10.000 tahun. Bakat seperti itu sangat langka bahkan di klan iblis kita. Kau rela menjadi iblis dan tunduk pada tahta ini, mungkin tahta ini dapat memberimu tubuh iblis, mengubah darah iblis, dan membiarkanmu melayani tahta ini seperti seorang budak. Penguasa iblis roda darah tersenyum jahat. Kau bermimpi. Beraninya kau tidak patuh padaku, lalu matilah. Sebuah tangan berdarah besar menghantam Gu Yuezi dengan momentum yang menghancurkan galaksi. Pukulan penguasa ilahi itu mengandung hukum tertinggi alam semesta. Di bawah telapak tangan ini, kehampaan seketika berubah menjadi lempengan besi, dan Gu Yuezi terkunci hingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Gu Yuezi dapat dengan jelas merasakan napas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya. Putus asa, tak berdaya, kesedihan, menunggu emosi campur aduk datang ke hatinya. Kali ini, dia mungkin benar-benar sekarat. 100 tahun yang lalu, ketika Kaisar Ji mengejar dan membunuh Chen Yuan, seharusnya aku mengikutinya. Aku tidak pernah menyadari betapa menyakitkannya merindukan seseorang. Satu-satunya hal yang kusesali dalam hidupku adalah ketika aku berada di menara waktu, aku hanya peduli pada kultivasi dan tidak punya waktu untuk benar-benar mengungkapkan perasaanku padanya. Setetes air mata menggenang di mata Gu Yuezi. Detik berikutnya, tubuhnya langsung hancur menjadi debu oleh telapak tangan berdarah itu. Hancur dalam wujud dan jiwa, dia jatuh di tempat. Tidak. Jatuhnya Gu Yuezi membuat mata para ahli Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya yang menyukainya memerah. Satu persatu, mereka hampir menjadi gila dan bergegas menuju Raja Iblis Roda Darah. Mungkin mereka tidak pernah menyangka akan disukai oleh Dewi Gu Yue. Tetapi melihat Dewi Gu Yue jatuh tak berdaya, aku masih merasa patah hati. Hampir ada miliaran prajurit manusia di tempat kejadian, dan karena jatuhnya Gu Yuezi, mereka semua menjadi gila. Ding! Gu Yuezi, target penjilat anjing yang diikat oleh tuan rumah, telah terdeteksi dan telah jatuh. Ding! Karena objek penjilat anjing telah mencapai tingkat kelima Kaisar Dewa, itu adalah anjing penjilat anjing potensial berkualitas tinggi. Tuan rumah membiarkan anjing penjilat anjing menghadapi bahaya dan tidak menyelamatkannya tepat waktu, yang menyebabkan anjing penjilat anjing jatuh. Poin penguatan tuan rumah akan dikurangi 100 miliar poin. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 280 triliun poin. Chen Yuan baru saja tiba di persimpangan penghalang ruang alam semesta ini, dan belum sempat memasuki alam semesta. Tiba-tiba, ada pemberitahuan sistem di benaknya. Dia langsung tercengang. Gu Yuezi telah jatuh. Dan dikurangi 100 miliar poin penguatan. Apa yang terjadi? Wajah Chen Yuan pucat pasi. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tuan Suer, kita harus segera kembali ke alam semesta, mungkin sesuatu terjadi pada umat manusia. Baiklah, aku akan segera melewati penghalang kosmik, cepat kembali. Ketika Sueseng ingin kembali ke ruang kosmik, tiba-tiba sebuah kekuatan tolak yang mengerikan langsung melemparkannya keluar dari penghalang kosmik. Apa yang terjadi? Aku sepertinya ditolak oleh penghalang alam semesta, dan aku sama sekali tidak bisa memasuki alam semesta. Sueseng tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tidak apa-apa ketika aku keluar, mengapa aku tidak bisa kembali?
Ini seharusnya fenomena normal. Kekuatan para bijak Dao surga telah melampaui batas aturan alam semesta. Mereka tidak ditoleransi oleh Dao alam semesta. Mereka secara alami akan ditolak oleh asal mula alam semesta. Kekuatan kita telah menembus para suci surgawi, jadi kita seharusnya tidak bisa kembali. Tetapi kekuatan permukaan Tuan Muda masih berada di puncak Kaisar Dewa, jadi dia seharusnya bisa kembali. Kita semua telah memasuki alam semesta awal, dan Tuan Muda akan membawa kita kembali. Setelah kembali ke alam semesta, kita akan menekan kekuatan kita ke tingkat kultivasi semi-suci. Selama kita tidak meledak dengan kekuatan tingkat suci surgawi, kita seharusnya bisa lolos. Saran Diji. Segera. Chen Yuan memasukkan mereka semua ke alam semesta awal. Seketika, sendirian, dia menerobos penghalang ruang alam semesta. Benar saja, dia tidak ditolak sama sekali. Ding! Lin Ziluo, objek penjilat anjing yang terikat pada tuan rumah, telah terdeteksi. Karena kekuatan objek penjilat anjing saat ini telah menembus level pertama penguasa tertinggi, 1 juta poin penguatan akan dikurangi dari pemiliknya. Lolo juga jatuh. Sialan! Chen Yuan langsung meledak. Seketika amarahnya meluap. Mengingat hal-hal kecil yang pernah ia miliki dengan Luo-Luo dulu, sulit baginya untuk menerima bahwa si kecil ini benar-benar telah jatuh. Tidak, aku masih memiliki menara waktu. Dengan kekuatan artefak Taois tingkat 11, aku mungkin bisa membalikkan ruang dan waktu dan membangkitkan mereka. Tidak peduli berapapun harganya. Sialan, berani membunuh wanitaku, aku ingin kau membayar dengan darah. Ding! Terdeteksi bahwa Bai Yuxi, objek pengikat penjilat anjing, telah jatuh dan mengurangi 2 juta poin peningkatan dari pemiliknya. Ding! Xiao Ruoyu, objek pengikat penjilat anjing, telah terdeteksi dan telah jatuh. 1 juta poin peningkatan akan dikurangi dari pemiliknya. Beberapa prompt sistem terdengar di benak Chen Yuan satu demi satu. Pada saat ini, Chen Yuan benar-benar marah. Bab 1630. Hahaha, umat manusia, ras semut yang rendah hati ini, akan disingkirkan dari 7 ras puncak alam semesta mulai hari ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi ras di antara ras puncak. Bunuh, daging dan darah para biksu manusia ini sungguh lesat. Tanah suci umat manusia telah muncul, cepat masuk. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Hancurkan gelombang cahaya. Aku melihat pasukan manusia mundur dengan mantap. Tiba-tiba, seekor binatang raksasa setingkat dewa seputih salju datang menghantam. Dia tampaknya berada di pihak umat manusia, dan sebenarnya membantu umat manusia melawan serangan pasukan koalisi dari 5 ras. Gelombang cahaya penghancur. Dia langsung membunuh 3 kaisar iblis alam semesta dan memusnahkan puluhan juta pasukan alien. Tuan Parasit bertanggung jawab atas Kaisar Putih. Kau telah membunuh banyak tentara klan iblisku, dan hari ini kita akan menghitung dendam lama dan baru bersama. Kata Raja Iblis Timur dengan dingin. Akan kuberikan kalian satu kesempatan terakhir. Larilah sekarang, mungkin kalian bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing. Nanti, semua dewa dan kaisar alam semesta yang hadir hari ini akan mati. Aku jamin tak seorang pun dari kalian akan selamat. Tinggalkan galaksi pusat. Hehe, terserah kau. Seekor anjing parasit peringkat kedua dari para master dewa, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengancam lebih dari 30 master dewa alam semesta? Bahkan mengancam 10 orang terkuat di alam semesta. Kalian para parasit sepertinya ingin dimusnahkan. Raja Iblis Timur mengejek dengan sangat jijik. Tetapi Raja Iblis Taichang sepertinya melihat sebuah petunjuk. Jadi ternyata klan parasit yang bertanggung jawab atas Kaisar Putih sebenarnya adalah ras manusia. Tidak heran hubungan antara klan parasit dan klan manusia tiba-tiba menjadi begitu ambigu selama bertahun-tahun. Kau pasti berasal dari sumber yang sama dengan pengkhianat iblis yang telah kutekan. Kau bahkan sangat mengenal sumber jiwa. Apakah kau hanya menghembuskan angin dan hujan tanpa henti di antara para iblis dan parasit untuk menciptakan kekacauan dan menyelamatkan umat manusia? Sayang sekali semua konspirasi dan tipu daya itu begitu lemah dan tak berdaya di hadapan kekuatan absolut. Raja Iblis Taichang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tingkat dewa kedua tidak cukup di matanya. Itu bisa ditekan dengan mudah. Jika memang benar, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Lupakan saja, hari ini aku akan memenggal kepalamu, dasar binatang buas, untuk memberitahumu bahwa yang disebut dewa penguasa alam semesta sebenarnya tidak mustahil untuk dibunuh. Taichang Dao, keluarlah. Ini, artefak suci tingkat 10. Latar belakang klan iblis sungguh luar biasa, dan Master Iblis Taichang membawa 2 artefak suci tingkat 10 di tubuhnya. Tebasan janji tanpa batas. Cahaya pedang mengerikan yang merobek galaksi meledak. Pedang ini, dia benar-benar menghancurkan tubuh Bai Huang puluhan kali. Langsung merusak asal-usul tuan ilahinya. Aura Kaisar Putih dengan cepat melemah. Satu serangan lagi, mungkin avatar Kaisar Putih akan jatuh di tempat.
Dewa penguasa tingkat 2, apa kau benar-benar berpikir bahwa dewa penguasa alam semesta tidak bisa dibunuh? Naif. Pada saat ini, Kaisar Putih dengan paksa menahan pedang setengah suci itu. Jauh dari menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, ada kegembiraan di matanya. Dia merasakannya. Dewa ini, akhirnya kembali ke alam semesta. Kalian tidak bisa lolos. Saat ini, begitu Chen Yuan kembali ke alam semesta, dia hampir tidak ragu-ragu. Dia langsung meluncurkan hukum ruang sempurna tingkat 9. Teleportasi Super Void. Hanya dalam satu langkah, 300 miliar tahun cahaya melintasi ruang hampa. Galaksi pusat, di atas tanah suci umat manusia. Melihat sosok Chen Yuan bergerak keluar dari ruang hampa, dan tiba-tiba mendarat di sisi binatang Kaisar Putih raksasa. Dia hanya memiliki aura Kaisar tingkat 10. Dewa kosmik alien yang hadir tampaknya tidak menyadari bahaya yang akan datang. Bukankah kultivator manusia tingkat 10 Kaisar Dewa seperti semut di depan dewa penguasa alam semesta? Badai macam apa yang bisa ditimbulkannya? Tepat pada saat ini, dewa penguasa Taichang melakukan tebasan kedua. Tatapan Chen Yuan sedikit menyempit. Ruang hampa tiba-tiba berubah menjadi lempengan besi. Sang setengah suci yang agung, memegang pisau suci tingkat 10, kekuatan yang meledak dengan pukulan penuh sebenarnya diblokir oleh hukum ruang yang mengerikan. Tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Semua orang tercengang. Chen Yuan menatap kehampaan. Pupil matanya tampak ganda. Ia seolah mampu melihat menembus masa lalu. Ia melihat bagaimana makhluk manusia dibantai secara brutal. Dia melihat Gu Yuezi jatuh ke tangan Raja Iblis Roda Darah. Aku melihat ketakutan dan keputusasaan di matanya. Aku juga melihat Lin Ziluo, Bai Yuxishi, Xiao Ruoyu, dan yang lainnya. Mereka semua secara sukarela datang ke medan perang galaksi pusat. Mereka sebenarnya tidak ingin bertarung, mereka hanya ingin melihat apakah Chen Yuan akan muncul di sini. Bahkan jika aku bisa melihatnya sekali saja. Tidak ada kabar selama 100 tahun. Mereka telah menunggu terlalu lama. Terakhir kali aku menunggu 16 tahun. Berapa lama lagi aku harus menunggu kali ini sebelum aku bisa melihat orang yang kuinginkan? Dengan makna mendalam dari pupil ganda, Chen Yuan melihat banyak pemandangan yang belum pernah dia mengerti sebelumnya. Mungkin 100 tahun hanyalah sekejap mata baginya. Tetapi bagi mereka yang peduli padanya, kesedihan dan rasa sakit mereka sungguh tak terungkapkan dengan kata-kata. Melihat mereka jatuh satu demi satu di medan perang galaksi, hati Chen Yuan terasa seperti terpelintir. Dengan kilatan cahaya, dia langsung muncul di depan Raja Iblis Roda Darah. Kaulah yang membunuh Gu Yuezi? Tanya Chen Yuan dengan nada dingin. Benar, kursi ini. Aku mengenalmu, Chen Yuan, putra Dao Surgawi umat manusia, 10 besar dalam daftar hitam alam semesta, penjahat nomor 1 umat manusia, dan puncak kaisar dewa di usia muda. Kau memang luar biasa, tetapi di kursi di depanmu ini, kau selemah semut. Baiklah, kau bisa mati. Tatapan Chen Yuan sedikit menyempit. Sebuah benturan jiwa yang mengerikan seketika melenyapkan kehendak jiwa Raja Iblis Darah. Penguasa tingkat 8 yang terhormat dari Master Dewa jatuh di tempat di bawah tatapan Chen Yuan. Chen Yuan mengetuk jarinya dengan ringan. Sebuah pusaran lubang hitam yang mengerikan menelan lautan darah Raja Iblis Darah dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 5 detik, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Boom! Raja Dewa jatuh, dan langit dan bumi berduka bersama. Ada ledakan ratapan di galaksi yang luas, dan hujan darah yang tak terbatas tiba-tiba turun. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Kaku. Semua dewa alien tercengang. Apa yang terjadi? Raja Iblis Roda Darah, tiba-tiba, jatuh. Raja Iblis tingkat 8 yang abadi, ditatap sampai mati hanya dengan satu tatapan. Di mana kau sebenarnya? Beraninya kau membunuh dewa iblisku? Raja Iblis Taichang berkata dengan ekspresi yang sangat buruk. Kaulah yang menyegel klon Raja Iblisku dan memimpin dalam menindas klon Kaisar Putihku. Kau bisa mati. Tatapan Chen Yuan kembali terfokus. Pupil ganda muncul. Hukum jiwa tingkat ke-10, dengan pupil ganda sebagai mediumnya, meledak dengan dampak kehendak yang mengerikan. Hukum jiwa tingkat ke-10, bahkan para bijak surga mungkin tidak dapat menahannya, dan hanya butuh satu tatapan untuk membunuh seorang setengah bijak. Boom! Terlihat otak Raja Iblis Taichang retak dan dia jatuh di tempat. Chen Yuan menjentikkan jarinya, dan pusaran lubang hitam menelan tubuhnya. Sang setengah bijak yang bermartabat, nomor 3 dalam daftar terkuat alam semesta, ditatap sampai mati lagi. Ini. Untuk membunuh Raja Iblis, kau bahkan tidak perlu menggerakkan tanganmu. Ketakutan. Mengejutkan. Kulit kepala merinding. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.